Shalom teman-teman. Kita bertemu lagi di ibadah MDC Online. Yuk, mari kita sukacita dan nyanyikan lagu-lagu pujian dengan gembira. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersamamu, mengikuti Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, serahkan Tuhan yang membuat suka citamu penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu
ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur atas apa yang Kau telah berikan dalam hidupku, Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus, kami sebentar akan mendengar dari sebagian dari firman Tuhan Yesus. Kiranya firman tersebut bisa tertanam dalam hati kami dan bisa menjadi rima bagi kami, Tuhan Yesus. Dan Kau juga Tuhan Yesus berkati guru-guru sekolahku yang akan mengajar, Tuhan Yesus. Kiranya apa yang Kau ucapkan bisa menjadi berkat bagi kami, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang adik-adik sekalian. Apakah kalian sudah siap mendengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis. Kita siapkan hati kita. Kita akan sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Tuhan berkata, sudah waktunya Elia digantikan oleh orang lain. Elisa adalah pengganti Nabi Elia. Sekarang Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel melalui Nabi Elisa. Sama seperti Elia, Elisa suka mendengar suara Tuhan. Dia juga akan berkata ya kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Suatu kali, Elisa bertemu dengan seorang ibu yang suaminya sudah meninggal. Ibu ini mempunyai 2 orang anak. Tapi saat ini mereka sedang punya masalah yang besar. Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, ibu ini telah meminjam sejumlah uang dan sekarang dia harus mengembalikan uang yang dipinjamnya. Tapi uang itu sudah tidak ada lagi, sudah habis. Kalau dia tidak mengembalikannya, maka dia harus memberikan kedua anaknya kepada orang yang meminjaminya itu untuk menjadi budak. Dia sedih sekali dan dia juga takut sekali. Hatinya sangat kesusahan membayangkan harus memberikan anaknya kepada orang lain. Ketika Elisa mendengar cerita ibu ini, ia berkata kepadanya, "Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Ibu? Beritahukan kepadaku apa yang engkau punya di rumah." Ibu ini bingung karena dia sudah tidak punya apa-apa lagi di rumah. Oh, tiba-tiba dia ingat masih ada yang dia punya, yaitu sebotol kecil minyak yang tentunya tidak bisa menolong dia. Mau diapakan sebotol minyak ini? Mana bisa memberi dia dan anak-anaknya makan? Mana bisa sebotol kecil minyak ini mengembalikan uang pinjamannya? Kalau dijual pun tentu hasilnya tidak cukup untuk mengembalikan pinjamannya. Elisa mendengar masalah ibu itu dan dia berdoa kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan untuk menolong ibu yang sedang kesusahan ini. Tuhan menjawab Elisa dan memberitahu Elisa apa yang harus dilakukan. Kakak juga pernah punya masalah dalam hidup kakak. Tentu kalian juga punya. Papa dan mamamu juga pasti punya masalah. Lihatlah yang dilakukan Elisa. Ketika ia punya masalah, ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberi hikmat apa yang harus dilakukan oleh Elisa. Ketika ada anak-anaknya berdoa kepadanya, ia pasti menjawab dan menolong. Elisa memanggil ibu itu dan menyuruhnya pergi ke tetangga-tetangganya. Elisa menyuruh ibu itu untuk meminjam botol-botol yang lebih besar kepada tetangganya, sebanyak mungkin yang bisa ia kumpulkan. Walaupun aneh, ibu itu percaya dan melakukan apa yang Elisa suruh ia lakukan. Ibu ini tahu Elisa adalah seorang nabi Tuhan dan perkataannya pasti datang dari Tuhan. Kemudian ibu ini berkata, "Ya Tuhan,
kepada perkataan Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Elisa. Meskipun rasanya aneh karena harus meminjam botol-botol yang besar, tapi ibu ini taat saja dan melakukan apa yang disuruh. Setelah mengumpulkan sebanyak mungkin botol yang mereka bisa, Elisa menyuruh ibu itu melakukan hal yang lain lagi, yang lebih aneh lagi. Elisa menyuruh ibu itu untuk mengambil minyak yang sedikit yang ia punya tadi, lalu menuangkan ke dalam botol-botol yang ia pinjam dari tetangga-tetangganya. Wah, mana bisa ya? Minyaknya hanya sebotol kecil, sedikit sekali. Tapi dia diminta untuk menuangkannya ke botol-botol besar yang jumlahnya banyak. Tidak mungkin itu bisa cukup. Elisa ini mana mungkin bisa? Tidak mungkin bisa. Tapi lagi-lagi ibu itu taat dan melakukan apa yang Elisa suruh. Ibu itu dan kedua anaknya mulai menuangkan minyak itu ke botol-botol yang ada. 1 botol, 2 botol, 3 botol, minyaknya masih ada terus adik-adik dan tidak habis-habis. Keajaiban terjadi. Mujizat terjadi. Minyak itu terus mengalir sampai di botol yang terakhir dan tidak ada botol lagi dan minyak itu berhenti mengalir. Wah, ajaib sekali ya. Dari botol kecil minyak yang sedikit sekali isinya, tapi Tuhan membuatnya jadi berlimpah-limpah sehingga bisa mengisi begitu banyak botol. Nah, siapa ya kira-kira yang bisa membuat keajaiban seperti itu? Ibu itukah? Atau Elisa kah? Bukan ibu itu dan bukan Elisa, tapi Tuhanlah yang membuat keajaiban itu. Tuhan yang sama juga bisa membuat keajaiban-keajaiban dalam hidup kita hari ini. Itulah yang kita sebut dengan mujizat. Yang tidak mungkin terjadi, bisa terjadi karena Tuhan yang mengerjakannya. Lalu Elisa menyuruh ibu itu untuk menjual semua minyak yang ada. Hasilnya sungguh sangat banyak sehingga ia bisa mengembalikan uang yang ia pinjam. Bahkan sisanya bisa dipakai untuk memberi makan kedua anaknya. Kalau Tuhan bisa membuat mujizat dalam hidup ibu itu, maka sampai hari ini Tuhan masih bisa membuat mujizat dalam hidup kita. Dia adalah Tuhan yang sanggup mencukupi kebutuhan kita. Adakah hal-hal yang sedang kamu dan keluargamu butuhkan hari ini? Apakah kalian juga sedang berdoa meminta mujizat dari Tuhan? Tuhan kita hidup dan bisa melakukan mujizat bahkan sampai hari ini. Tuhan juga rindu memakai kita untuk mendoakan orang lain supaya orang lain itu mengalami pertolongan dan mujizat dari Tuhan. Coba nanti kamu tanyakan ke papa atau ke mamamu, "Pa, Ma, apa yang bisa aku doakan untuk papa dan mama hari-hari ini?" Mereka akan dengan senang memberitahumu dan mengajak kamu berdoa bersama-sama. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami menyadari bahwa mujizat-Mu masih ada dan masih terjadi hari ini. Kami percaya, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat. Apa yang Engkau suruh untuk kami lakukan, akan kami lakukan. Kami akan senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang suka berkata, "Ya Tuhan," kepada segala perintah-perintah Tuhan. Mari Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu menjadi seperti Nabi Elisa, menjadi anak-anak yang Tuhan pakai untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, sekarang saatnya SPA. Ayat hari ini kita ambil dari 1 Samuel 3 ayat 10. 1 Samuel 3 ayat 10. Bicaralah Tuhan, sebab aku mendengar. Bicaralah Tuhan, sebab aku mendengar. Adik,
bagaimana kabarmu hari ini? Pasti luar biasa. Adik-adik sehat hari ini? Pasti ya, adik-adik semuanya sehat. Adik-adik sudah selesai mendengarkan cerita hari ini. Ceritanya sangat bagus sekali ya adik-adik. Yuk, tiba saatnya bersama dengan kakak kita akan membuat craft. Apa ya craft kita hari ini? Adik-adik, craftnya sangat mudah dibuat. Terus bahannya ada di rumah kita. Nanti adik-adik membuat craftnya bersama mama, papa, kakak, atau siapapun yang ada di dalam rumah kita. Kita akan bekerja sama membuat craft. Adik-adik, yuk fokus yuk. Craftnya apa aja bahannya? Yang pertama-tama yang kita butuhkan adalah kertas berwarna putih. Nah, setelah itu kalau sudah kertas kita sediakan lem. Kita sediakan pensil berwarna atau spidol yang berwarna merah. Nah, sedotan. Kalau tidak ada sedotan, di rumah juga bisa menggunakan stik es krim yang sudah tidak dipakai lagi. Gunting. Nah, tapi hati-hati ya adik-adik kalau menggunakan gunting. Nah, adik-adik, setelah semua bahan sudah tersedia, apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama kita akan membuat pola. Pertama adalah pola lingkaran. Nah, terus pola nih jantung hati ya. Dua, kita buat dua ya. Terus yang ketiga pola seperti ini adik-adik. Nanti buat apa ya? Yuk kita perhatikan semuanya ya. Nanti adik-adik semua pola kita gunting. Kita gunting, ikutin garis pola. Nah, ini juga digunting, ikutin ya adik-adik. Terus setelah itu yang jantung hati ini kita beri warna merah dengan menggunakan pensil warna, krayon ataupun spidol. Setelah itu adik-adik, nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, kita gunting seperti ini bentuknya. Nah, kita tempel. Terus kita akan tulis SPA yang sudah kita pelajari. Setelah itu adik-adik, nah supaya bisa dipegang, kita beri tusuk es krim atau sedotan tadi. Bisa menggunakan isolasi di belakangnya ataupun lem. Adik-adik bisa? Pasti aku bisa. Yuk, adik-adik mencobanya bersama keluarga di rumah. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.